wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hawina Romli dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang perjanjian internasional yang ada di dalam Konvensi Wina tahun 1969. Di dalam proses pembuatan perjanjian internasional ada beberapa tahapan penting yang harus dilewati, yang harus dipenuhi. Yang salah satu tahapan terpenting yang harus dilewati yaitu tahap depositori yang ada di dalam pasal 77. Tahap depositori adalah tahap suatu tindakan di mana untuk menyimpan suatu teks naskah asli dari hasil perjanjian internasional. Di dalam depositori kita akan mengenal istilah depository state atau negara penyimpan, yang dimana dia memiliki fungsi untuk menyimpan suatu naskah teks asli dari hasil perjanjian internasional itu. Lalu mengenai siapa yang berhak menjadi pihak penyimpan, yaitu adalah pertama negara, satu negara atau lebih dari satu negara. Yang kedua adalah organisasi internasional. Yang ketiga adalah kepala administrasi organisasi internasional. Lalu kemudian masuk ke dalam pasal 77 mengenai fungsi dan wewenang daripada depositori, yaitu pertama menyimpan naskah asli dari perjanjian internasional. Yang kedua menerbitkan salinan naskah yang dilegalisasi, yang telah dilegalisasi. Yang ketiga menerima penandatanganan terhadap suatu perjanjian internasional dan menyimpan berbagai komunikasi dan instrumen terkait dengan perjanjian internasional. Yang keempat, menguji apakah suatu komunikasi atau instrumen terkait dengan perjanjian internasional telah sesuai dengan formatnya atau belum. Yang kelima, menginformasikan kepada para pihak pada perjanjian atau negara yang akan menjadi pihak pada perjanjian berbagai instrumen dan komunikasi yang terkait dengan perjanjian internasional. Yang kemudian menginformasikan kepada negara yang akan menjadi pihak pada perjanjian terkait dengan suatu perjanjian, khususnya terkait dengan jumlah penandatanganan atau jumlah instrumen terkait dengan pemberlakuan. Dan yang terakhir, mendaftarkan perjanjian internasional ke Sekretariat PBB. Dari beberapa isi pasal 77 yang telah disebutkan, saya memahami dan menyimpulkan bahwasanya fungsi dari depositori itu sendiri ada 3 yang perlu dipahami. Yang pertama, dia memiliki fungsi untuk menyimpan naskah teks asli daripada perjanjian internasional tersebut. Yang kedua, menyimpan instrumen ratifikasi yang dilakukan oleh negara-negara yang ikut dalam perjanjian internasional tersebut. Dan yang terakhir adalah memberitahukan berapa jumlah negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut. Dan kemudian lanjut ke dalam pasal 85 mengenai akta otentik, teks otentik. Itu juga merupakan salah satu ketentuan yang ada di dalam perjanjian internasional Wina tahun 69, merupakan suatu ketentuan yang harus dilewati dan dipenuhi dalam membuat suatu perjanjian internasional. Cukup sekian apa yang telah saya terangkan. Apabila ada kurang dan kelirunya, mohon harap maklum dan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.